Bab 21 konglomerat itu ada di samping kalian. Yui, kamu tidak perlu sungkan. Apakah bocah ini mengganggumu tadi? Seru Liam dengan penuh semangat pada gadis itu. Gadis itu menggeleng pelan setelah sempat merasa ragu. Dia merasa dirinya sudah cukup sial karena Morgan seolah mengambil keuntungan atas dirinya. Jika dia telah diperlakukan demikian oleh seorang pemulung, lalu dia sendiri memberitahu hal itu kepada yang lain, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Selain itu, membuat Morgan berlutut dan minta maaf padanya pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Gadis itu merasa lebih baik hal tersebut tidak perlu dikatakan. Dia benar-benar tidak mengganggumu. Tanya Liam tercengang dan tidak mengerti setelah melihat gadis itu menggeleng. Tidak, ayo kita pergi. Gadis itu melirik Morgan dengan kesan jijik, lalu berbalik dan berjalan menjauh. Hei, tunggu, aku punya waktu nanti. Lihat saja bagaimana aku akan membereskanmu. Ancam Liam pada Morgan, kemudian juga berbalik dan pergi bersama gadis itu. Setelah melihat Liam dan yang lainnya pergi, Morgan mengeluarkan ponsel dan bermaksud menghubungi Hadi. Dia ingin meminta Hadi memberi sedikit pelajaran pada Liam. Tapi setelah dipikir-pikir, dia tidak jadi menelepon. Morgan merasa dirinya sekarang sama sekali tidak perlu membuang-buang waktunya pada orang seperti Liam. Setelah beberapa saat, Morgan kembali ke ruang kelas. Kebetulan saat itu sedang istirahat dan para mahasiswa sedang mengobrol dalam kelompok masing-masing. Kaisen dan Vivi tidak ikut kelas, entah kemana perginya. Diane dan Lenny sedang duduk di kursi mereka. Ketika mereka berdua melihat Morgan, tatapan aneh melintas di mata mereka. Diane, kamu benar-benar tidur dengan Morgan hari ini. Bisik Lenny pada Diane setelah ragu sejenak. Setelah mendengar pertanyaan ini, Diane menggigit pelan bibir merahnya. Sekarang dia sungguh tidak tahu bagaimana menjelaskan pada Lenny mengenai apa yang terjadi antara dirinya dan Morgan hari ini. Jika Diane mengatakan dirinya telah seranjang dengan Morgan, maka Lenny pasti akan menertawakannya. Namun, jika dia mengatakan Morgan telah membawanya pergi ke hotel, memintanya melepas pakaian tapi kemudian tidak menyentuhnya sama sekali karena Morgan berbuat seperti itu hanya untuk mempermalukan dirinya, maka akan membuat Diane semakin malu. Lebih baik kamu pikirkan bagaimana caranya mengembalikan uang 40 juta rupiah padaku. Kamu tidak perlu khawatir dengan hal lain. Sahut Diane pelan. Mungkin karena Morgan telah mengundang semua orang makan di Hotel Grand Palace sehari sebelumnya, jadi para mahasiswa di kelas juga telah mengubah pandangan mereka tentang Morgan. Bahkan ada sebagian mahasiswa yang berinisiatif menyapa Morgan terlebih dahulu. Harus diketahui, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kecuali Ryan, Rayhan, dan Anna, mahasiswa lain memandang Morgan seperti sebuah lelucon. Mereka juga beranggapan bahwa berbicara banyak dengan Morgan adalah hal yang sangat memalukan. Morgan duduk kembali di kursinya sendiri. Dia menemukan Ryan dan Rayhan sedang mengobrol dengan mahasiswa lain. Hei, apakah kalian semua melihatnya kemarin? Aplikasi TikTok streaming sepertinya kedatangan konglomerat baru, seru seorang pria berkacamata dengan penuh semangat. Aku tidak melihat siaran langsung kemarin. Tapi sepertinya aku melihat di berita, katanya ada seorang konglomerat bernama Angin yang langsung menghadiahkan uang 2 miliar kepada pembawa acara wanita. Benar-benar kaya, balas Rayhan sambil terkekeh. Aku dengar sepertinya konglomerat itu bertentangan dengan Tuan Muda William, jadi dia langsung menghadiahkan uang 2 miliar, ujar Ryan. Hehe, Tuan Muda William menghadiahkan uang ratusan juta pada pembawa acara wanita, kemudian dirinya sendiri yang menantang orang lain, tapi dia tidak disangka. Orang itu akan langsung mengeluarkan uang 2 miliar. Tuan Muda William dalam sekejap tidak berani berbicara apapun. Benar, kapan aku baru bisa bertemu dengan konglomerat yang begitu kaya? Seorang gadis yang parasnya lumayan dengan sosok yang luar biasa, sepertinya juga melakukan siaran langsung, tapi apa boleh buat, dia tidak begitu disambut apalagi akan diberi hadiah oleh konglomerat. Aku rasa jika kamu tidak memakai pakaian dalam ketika siaran langsung, mungkin akan lebih banyak penonton, ujar Rayhan sambil terkekeh. Pergi dari sini, umpat gadis itu dengan marah. Setelah mendengar pembicaraan mereka, Morgan baru menyadari ternyata mereka sedang mengobrol masalah dirinya yang menghadiahi uang pada Rosa di acara siaran langsungnya. Orang-orang ini tidak tahu bahwa konglomerat bernama Angin yang dibicarakan mereka sebenarnya duduk di samping mereka. Kring. Beberapa menit kemudian, bel masuk kelas berbunyi. Semua mahasiswa mulai menempati kursi masing-masing dan duduk kembali.
2 jam pelajaran pada sore hari adalah kelas matematika. Morgan sama sekali tidak tertarik dengan pelajaran matematika. Morgan merasa dirinya sekarang hanya perlu tahu berapa sisa uang yang ada di dalam rekening banknya. Menurutnya, sama sekali tidak perlu mempelajari hal-hal yang tidak berguna. Jadi Morgan langsung menelungkupkan kepala di atas meja untuk tidur. Hal ini membuat Raihan dan Ryan merasa heran, apalagi sebelumnya mereka beranggapan Morgan selalu berusaha giat belajar, tapi sekarang dia malah tidur ketika kelas sedang berlangsung. Alasan Morgan begitu giat sebelumnya adalah karena dia berharap dirinya bisa mendapatkan beasiswa. Tapi apa daya, beasiswa yang ada selalu diberikan pada mahasiswa yang memiliki hubungan baik dengan orang dalam kampus. Tidak peduli seberapa giatnya Morgan, dia tidak akan mendapatkannya. Tapi sekarang Morgan tidak peduli dengan uang yang sedikit itu, jadi juga tidak perlu mengikuti setiap pelajaran dengan serius. Dalam sekejap, 2 jam pelajaran telah berakhir. Para mahasiswa meninggalkan ruang kelas dan bersiap untuk makan di kantin kampus. Tidak perlu, aku makan di rumah, tolak Morgan halus setelah berpikir sejenak. Kamu tidak ikut makan. Raihan tidak mengerti ketika mendengar jawaban Morgan. Apalagi kalau seperti sebelumnya, Morgan pasti akan langsung setuju dengan gembira, tapi kali ini Morgan menolak sendiri. Iya, aku tidak begitu lapar sekarang, ujar Morgan datar. Raihan sedikit merasa heran dan menatap Morgan, lalu berkata pelan, baiklah, aku akan traktir kamu di kesempatan lain. Tunggu, ada kesempatan, aku yang akan mengundangmu makan. Morgan menepuk ringan pundak Raihan lalu membalikkan badan dan keluar dari ruang kelas. Raihan dan Ryan melihat punggung Morgan, ekspresi bingung memenuhi wajah mereka. Ryan, apakah kamu merasa jika Morgan yang sekarang berbeda dengan yang dulu? Bisik Raihan. Iya, Ryan mengangguk pelan. Secara logika, dia hanya menang sebanyak 200 juta. Setelah dia mentraktir kita makan, harusnya uangnya sudah habis, bukan? Kata Raihan dengan alis berkerut. Benar, entah apa yang terjadi pada Morgan, ujar Ryan dengan tidak mengerti. Sudahlah, kita berdua juga tidak jelas dengan masalah Morgan. Mungkin karena disakiti oleh Vivi. Dia pasti akan membaik seiring waktu. Ayo kita pergi makan, balas Raihan ringan lalu berbalik dan berjalan keluar kelas. Bab 22 tinggal serumah. Setelah Morgan pulang dari sekolah, dia mandi sebentar lalu berbaring di tempat tidur dan menonton siaran langsung Rosa. Ketika nama angin muncul di ruang siaran langsung, seketika para netizen mulai heboh. Satu persatu mulai mengirim komentar menyapa Morgan. Morgan sama sekali tidak menghiraukan para netizen. Dia hanya ingin menonton siaran langsung Rosa dengan tenang. Harus diakui, Rosa adalah gadis yang sangat cantik dan mampu bernyanyi dengan sangat merdu. Rosa dengan rambut hitamnya yang indah terlihat di layar. Mata yang indah dan lembab tampak seterang bintang, bibir yang seksi sebening kristal. Dia mengenakan kemeja putih dengan dada menjulang yang menggoda, kulit putih dan halus. Bawahannya dipadukan dengan rok pendek, kaki yang panjang dan putih dibalut dengan stoking hitam, hingga membuat sosoknya yang semula memang sudah menantang menjadi semakin lebih seksi dan menggoda. Tapi Morgan merasa Rosa masih lebih cantik dan murni di kehidupan nyatanya. Dia yang ada di dalam video itu tidaklah semenarik sosok aslinya. Dasar jalang, kamu tunggu saja. Jangan sampai aku tahu di mana kamu tinggal, awas kamu. Tepat pada saat ini, komentar Tuan Muda William muncul di ruang siaran langsung Rosa. Rosa sedikit mengernyitkan dahi setelah melihat komentar Tuan Muda William, tapi tidak mengatakan apa-apa dan terus bernyanyi. Para netizen yang mengikuti siaran langsung pun memarahi Tuan Muda William. Tuan Muda William menghilang setelah mengirim komentar tersebut dan tidak muncul lagi di siaran langsung Rosa. Setelah menonton siaran langsung sebentar, Morgan mengirimkan hadiah, lalu mematikan ponsel dan bersiap tidur. Tapi sebelum Morgan sempat tertidur, terdengar suara ketukan pintu. Morgan terperanjat begitu mendengar suara ketukan pintu, lalu dengan alis mengerut dia bertanya, siapa? Morgan, ini aku. Apa kamu sudah tidur? Suara Rosa terdengar. Belum, sahut Morgan segera, kemudian dia pun mengenakan pakaian, turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Kamu sudah makan malam? Kebetulan aku memesan 2 porsi kudapan malam. Mau makan? Tanya Rosa dengan senyum berseri-seri. Saat ini Rosa sudah berganti pakaian biasa. Dia mengenakan baju tidur hitam membuat dirinya tampak lebih menggoda. Morgan tercengang mendengarnya, lalu berkata pelan,
baik, tapi rumahku agak kecil. Bagaimana kalau makan di tempatmu saja? Mendengar kata-kata Morgan, Rosa melirik sebentar ke dalam ruangan Morgan dan berkata dengan dahi mengernyit, aku baru pertama kali ke rumahmu, ternyata selama ini kamu tinggal di tempat seperti ini. Aku tidak punya uang, biaya sewa rumah ini juga sangat murah, jadi aku tinggal di sini. Jawab Morgan dengan ekspresi malu. Oh, Rosa mengangguk pelan, kemudian dia kembali ke kamarnya tanpa banyak bicara. Morgan mengikuti Rosa masuk ke dalam kamarnya, lalu keduanya duduk dan makan sembari mengobrol. Apa kamu menonton siaran langsungku hari ini? Tanya Rosa pada Morgan. Ya, Morgan mengangguk, lalu melanjutkan, tapi aku melihat orang yang bernama Tuan William itu sepertinya memarahi. Mengapa dia memarahimu? Rosa tertegun mendengar pertanyaan Morgan, dia mengernyitkan dahi dan berkata, orang itu brengsek. Mengapa kau bilang begitu? Tanya Morgan. Bukankah ada konglomerat yang memberi hadiah padaku di siaran langsung kemarin? Kepopuleranku meningkat seketika. Kemudian dia menemukan kontakku melalui orang di dalam forum platform. Katanya mau mentraktir aku makan, mengundang aku bergabung dengan perusahaan hiburannya. Rosa menganggap Morgan sebagai teman curhatnya, jadi tidak ada yang dia sembunyikan. Perusahaan hiburan miliknya. Morgan tertegun setelah mendengar hal ini, kebingungan melintas di matanya. Ya, perusahaan hiburan miliknya. Banyak sekali pembawa acara wanita di platform kami yang bekerja di perusahaan hiburannya. Dia akan membantu para pembawa acara wanita untuk meningkatkan kepopuleran atau memberikan hadiah, jelas Rosa. Seharusnya itu hal yang baik, bukan? Ujar Morgan. Hal baik. Rosa tidak tahan untuk memberemutkan bibirnya, lalu berkata lagi dengan alis mengerut, itu bukan termasuk hal baik. Kamu tidak memahami pekerjaan siaran langsung ini. Jika aku bergabung dengan perusahaan siaran langsung mereka, 50% dari hadiah yang kudapatkan akan diberikan padanya, lalu aku dan dia harus. Rosa berhenti berbicara dan wajahnya memerah karena malu. Harus apa dengannya? Morgan termangu dan bertanya, melakukan sesuatu yang tidak baik, kamu tahu, kan? Seru Rosa tidak berdaya dengan dahi mengernyit. Ternyata masih ada hal seperti itu. Sesudah membagi sebagian uang untuknya, lalu kamu harus tidur dengan dia juga. Berani sekali dia bermimpi seperti itu, kata Morgan dengan bibir cemberut. Iya, jadi aku langsung menolaknya tanpa pikir dua kali. Katanya dia akan menemukan tempat tinggalku dan mengancamku, makanya dia mengirim komentar seperti itu, Rosa menjelaskan. Ternyata begitu. Morgan melihat Rosa mengangguk pelan, kemudian berkata sambil tersenyum, jika kelak dia benar-benar datang mencarimu, langsung telepon aku saja, dan aku akan bantu kamu menanganinya. Kamu bisa bantu aku menanganinya. Rosa tercengang mendengar kata-kata Morgan, lalu tersenyum tak berdaya. Bagi Rosa, Morgan sekarang bahkan mungkin tidak mampu menangani urusan sandang dan pangan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan untuk menangani masalah Rosa? Benar, aku bisa bantu kamu menanganinya. Angguk Morgan dan menyahut dengan nada yang tenang. Sudahlah. Masalahku juga bukan masalah besar. Kurasa Tuan Muda William tidak mungkin bisa menemukan rumahku, sepertinya tidak akan ada masalah. Rosa menjaga harga diri Morgan, jadi dia menolak dengan halus. Baiklah kalau kamu ada masalah, langsung telepon aku saja, ujar Morgan santai. Oke, melihat Morgan begitu percaya diri, Rosa juga tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk pelan dan lanjut makan. Tidak lama kemudian, Rosa tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Morgan, lalu berbisik, Morgan, bagaimana kalau kamu pindah dan tinggal bersamaku di sini? Beruah, Morgan yang sedang minum langsung menyemburkan air dari mulutnya begitu mendengar kata-kata ini, kemudian dia memandangi Rosa yang ada di depannya dengan terperanjat. Kamu mau tinggal serumah denganku? Seru Morgan pada Rosa dengan mata terbelalak. Bab 23 Gadis Cantik Berharisma. Tinggal serumah. Dahi Rosa mengernyit mendengar pertanyaan Morgan, wajahnya tersipu malu dan berkata, Morgan, apa yang kamu pikirkan? Aku hanya tidak tega melihat kamu tinggal di kamar sekecil itu. Kebetulan rumahku ini masih ada kamar kosong, jadi aku mengajakmu pindah ke sini untuk tinggal bersamaku. Ah, ternyata begitu, balas Morgan setelah mendengar penjelasan Rosa dengan sedikit kecewa. Lagi pula aku biasanya selalu siaran langsung hampir sepanjang waktu. Selesai siaran aku langsung tidur dan tidak ada waktu sama sekali untuk membersihkan rumah. Jika kamu pindah, kamu bisa membantuku membersihkan rumah.
Anggap saja itu sebagai biaya sewa. Bagaimana? Tanya Rosa sambil menatap Morgan. Rosa tentu tidak membutuhkan uang sewa dari Morgan. Dia berkata seperti itu karena khawatir Morgan akan merasa tidak enak hati untuk pindah. Morgan memandang Rosa yang ada di hadapannya. Sebenarnya hatinya sangat tersentuh, tetapi Morgan tahu dirinya sekarang sudah memiliki tunangan. Akan tidak leluasa jika dia tinggal bersama dengan seorang wanita. Selain itu, Morgan tidak ingin orang lain mengetahui hal tentang dirinya yang menjadi pewaris konglomerat. Kalau dia tinggal bersama Rosa, kemungkinan untuk bisa ketahuan akan sulit untuk terelakkan. Terima kasih, tapi aku adalah pria dan kamu wanita. Kurasa agak tidak leluasa kalau kita tinggal berdua, ujar Morgan pelan setelah bimbang sebentar. Kamu takut aku akan mengambil keuntungan darimu. Memangnya aku akan melahap dirimu, ujar Rosa pada Morgan dengan ekspresi sinis. Aku takut aku yang akan mengambil keuntungan darimu, apalagi kamu. Sekarang adalah pembawa acara. Kalau para penggemar dalam siaran langsung tahu kamu tinggal bersama seorang pria, bukankah mereka akan membunuhku? Ujar Morgan sambil terkekeh. Melihat Morgan tidak berniat untuk tinggal bersamanya, Rosa pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Setengah jam kemudian, Morgan kembali ke kamarnya sendiri. Meski tadi Morgan sendirilah yang mengatakan tidak ingin tinggal bersama Rosa, tetapi sebenarnya dalam hatinya merasa sangat menyesal. Semua gara-gara orang bernama Leona itu. Kalau bukan karena dia, aku sekarang pasti sudah menuju puncak kejayaan dalam hidupku, umpat Morgan dengan kesal. Apalagi Morgan memiliki uang yang banyak sekarang. Kalau saja bisa tinggal bersama sekarang dan ditemani Rosa yang cantik, itu benar-benar membahagiakan. Tetapi karena Morgan sudah memiliki tunangan, maka dia sama sekali tidak berani memiliki niat lain terhadap gadis manapun. Namun, sebenarnya kata-kata Rosa hari ini dapat dianggap sebagai pengingat bagi Morgan bahwa dirinya sangat kaya sekarang. Dia sebenarnya tidak perlu tinggal di rumah kecil. Dia bisa pergi ke tempat terbaik di kota Surabaya untuk membeli villa, juga sekalian membeli mobil sport. Sembari memikirkan barang yang akan dibeli, Morgan terlelap dalam mimpinya. Pukul 9 pagi keesokan harinya, Morgan terbangun oleh deringan ponsel yang tiba-tiba. Morgan mengambil dan melihat ponselnya sekilas. Ternyata Kansen yang menelepon. Morgan pun segera menerimanya. Tuan Muda Bahtiar, apakah Anda sudah ke Jacques Western Restaurant sekarang? Tanya Kansen. Gawat, aku lupa hal ini. Aku pergi sekarang juga. Mungkin karena tadi malam dia sedikit bersemangat tentang bagaimana dirinya harus menggunakan uang di tangannya, sehingga Morgan lupa bahwa dirinya ada janji temu dengan tunangannya. Jadi setelah menutup telepon, Morgan tidak sempat untuk mandi dan langsung keluar terburu-buru. Kansen pernah mengatakan bahwa tunangan Morgan tidak mengetahui identitas Morgan. Kansen juga tidak mengirim seseorang untuk menjemputnya dan Morgan harus naik taksi ke restoran sendirian. Meskipun Morgan belum pernah pergi ke Jacques Western Restaurant sebelumnya, tapi dia tahu restoran ini adalah restoran makanan barat yang sangat terkenal di Surabaya. Harganya sangat mahal. Kalau bukan benar-benar orang kaya, maka tidak sanggup untuk makan di restoran seperti ini. Di sisi lain, dalam ruang privat Jacques Western Restaurant, dua orang gadis duduk di dalam ruang privat dan mengobrol sambil menunggu. Salah satu gadis itu mengenakan t-shirt putih sederhana dan jeans hitam. Celana panjang berpinggang tinggi tidak hanya menonjolkan lekukan pinggang ramping yang indah, perawakannya yang semula sudah tinggi semakin membuat dia terlihat elegan dan menawan, muda dan energi. Gadis satunya lagi memiliki paras yang lebih cantik, tampaknya sedikit lebih tua dari gadis yang tadi. Dia memiliki riasan tipis di wajahnya, roman muka yang menarik, rambut hitam gelap tergelung tinggi hingga menunjukkan leher yang putih dan jenjang. Dia mengenakan gaun putih dengan ikat pinggang hitam yang membuat pinggangnya terlihat ramping serta memakai sandal putih dengan hak tinggi. Kaki ramping dan putihnya saling menyilang, terlihat sangat cantik dan berkarisma. Kak, sejak kapan kamu punya tunangan? Mengapa aku tidak tahu? Tanya gadis cantik muda sambil mengerjapkan matanya yang besar dengan bingung. Jangankan kamu, aku saja baru tahu dalam beberapa hari ini, balas gadis cantik yang usianya lebih tua itu dengan tanpa daya. Aduh, benar-benar kasihan. Tiba-tiba saja muncul seorang tunangan. Hari ini aku mau melihat apakah orang itu pantas atau tidak untuk kakak sepupuku yang satu ini. Kalau tidak pantas, aku pasti tidak setuju, ujar gadis yang lebih muda. Apa gunanya kalau kamu tidak setuju? Ini adalah keinginan dari ayahku,
aku sendiri juga tidak bisa menentang, keluh gadis cantik yang berkarisma itu. Tidak apa-apa, aku akan pergi mencari paman. Kakak begitu cantik, bagaimana boleh menikah sembarangan seperti ini? Gadis cantik yang berkarisma itu tersenyum kecil mendengarnya. Lalu berkata, sudah, jangan bicarakan masalahku. Aku lihat kamu kemarin sepertinya tidak begitu gembira, apakah terjadi sesuatu? Jangan mengungkit masalah kemarin lagi, Kak. Aku kesal kalau mengingatnya, kata gadis cantik dengan bibir cemberut. Ada apa? Tanya gadis cantik berkarisma sambil tersenyum kecil. Aku akan memberitahumu, tapi kamu jangan beritahu pada orang lain, ya, kata gadis itu setelah sempat merasa ragu-ragu. Ya, kamu tenang saja. Aku pasti tidak akan memberitahu orang lain. Kemarin sore aku pergi ke Universitas Surabaya untuk mencari temanku, tapi ditabrak oleh seseorang dan orang itu jatuh di. Wajah gadis itu memerah dan tidak tahu harus berkata apa. Di atas tubuhmu, gadis cantik berkarisma itu bertanya sambil tersenyum. Bukan, ini lebih mengerikan dibandingkan di atas tubuh. Kepalanya jatuh tepat mengenai dadaku dan dia jatuh 2 kali. Aku rasa orang itu sengaja mengambil kesempatan. Gadis itu berseru dengan mata melotot, lalu melanjutkan, jika dia adalah orang biasa, aku akan melupakannya. Tapi kemudian aku mendengar dari temanku kalau dia adalah orang miskin yang memulung. Pakaiannya juga sangat lusuh. Aku kesal sekali saat itu. Tapi aku tidak beritahu temanku kalau orang seperti itu sudah mengambil kesempatan dariku, jadi aku membiarkannya pergi. Sekarang aku sangat kesal begitu teringat masalah itu. Ternyata begitu, gadis cantik berkarisma itu mengangguk pelan. Kak, aku hanya mengatakan ini padamu. Jangan beritahu orang lain. Kalau kamu memberitahu ke orang lain, aku akan sangat malu, kata gadis itu dengan cepat. Jangan khawatir, bab 24 kamu ingin MEMECATKU. Pukul 9:30 siang, Morgan naik taksi ke Jacques Western Restaurant. Meskipun saat ini bukan jam makan, tapi sudah banyak mobil mewah yang terparkir di depan restoran, juga ada beberapa anak muda dengan penampilan modis yang keluar masuk. Meskipun pakaian yang dikenakan Morgan hari ini adalah pakaian terbaiknya, tapi tetap terlihat sangat tidak sesuai dengan penampilan orang-orang yang keluar masuk di Jacques Western Restaurant. Setelah membayar taksi, Morgan melangkah masuk ke dalam restoran. Petugas keamanan di depan pintu tercengang ketika melihat penampilan Morgan. Dia segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Morgan lalu bertanya dengan dahi mengernyit, "Nak, kamu datang untuk melamar pekerjaan?" "Kalau iya, kamu harus lewat pintu belakang." "Aku datang untuk makan," jawab Morgan tanpa ekspresi sambil menatap penjaga keamanan. "Kamu datang untuk makan?" Sorot mata penjaga keamanan penuh dengan curiga setelah mendengar jawaban Morgan. Tetapi pada akhirnya dia tidak banyak bicara dan membiarkan Morgan masuk. Meskipun orang yang keluar masuk Jacques Western Restaurant adalah orang-orang kaya, tapi sebenarnya ada juga orang biasa. Mereka biasanya datang untuk makan, sehingga penjaga keamanan tidak banyak berpikir. Setelah masuk ke dalam restoran, Morgan terkejut dengan pemandangan di dalam. Sekalipun area restoran tidak begitu luas, tetapi dekorasinya sangat elegan. Ketika Morgan masuk, tempat ini juga sangat indah dan bersih. Membuat orang merasa tempat ini tidak seperti toilet. Di sisi lain, dalam ruang privat, gadis cantik muda mengambil ponsel dan melihatnya sebentar. Ternyata sudah hampir pukul 11. Dengan tidak sabar dan alis mengerut dia berkata, "Kak, siapa sebenarnya tunanganmu ini? Bukankah kita sudah janjian akan ketemu jam 9:30? Sekarang sudah hampir jam 11, tapi dia masih belum datang." Gadis cantik berkarisma juga mengernyitkan dahi setelah mendengarnya tapi tidak mengatakan apa-apa. Janji temu pertama kali saja sudah terlambat, tindakan seperti ini memang membuat orang sedikit tidak senang. Kalau dilihat dari sisi bahwa dia datang terlambat saja, aku sudah merasa kakak tidak boleh menikah dengannya. Entah berapa banyak pria tampan di seluruh kota Surabaya yang ingin mengundangmu makan, tapi orang ini malah berani datang terlambat, keluh gadis cantik muda dengan marah. Mungkin ada urusan mendesak, balas gadis cantik berkarisma. Ada urusan mendesak juga, jangan sampai terlambat. Gadis cantik muda itu melotot dan berseru, lalu berdiri dan berkata, "Kak, aku ke toilet sebentar." "Tunggu brengsek itu datang, lihat saja bagaimana aku memberi pelajaran padanya." "Pergilah," kata gadis cantik berkarisma. Gadis cantik muda lalu berjalan keluar dari ruang privat diiringi dengan dentaman sepatu hak tinggi.
Beberapa menit kemudian gadis cantik muda tiba di toilet. Ketika hendak masuk, tiba-tiba dia menemukan sosok yang sangat familiar di depan wastafel. Gadis itu tercengang, kemudian menghentikan langkah dan mengamati Morgan yang sedang mencuci tangan di wastafel. Kenapa terasa tidak asing? Gumam gadis itu. Detik berikutnya, Morgan membalikkan badan lalu secara spontan mengibaskan air di tangannya. Namun, Morgan tidak melihat orang yang berdiri di belakangnya, sehingga air di tangannya langsung mengenai wajah gadis itu. Gadis itu berseru kaget kemudian segera mundur dan dengan mata melotot dia berteriak, "Apakah kamu buta? Memangnya kamu tidak melihat kalau..." Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, gadis cantik dan Morgan nyaris terkejut bersamaan. Kebetulan sekali, Morgan melihat gadis cantik di depannya dan tersenyum canggung. Gadis yang berdiri di hadapan Morgan saat ini tak lain adalah gadis yang bertabrakan dengan Morgan di Universitas Surabaya kemarin. "Ternyata kamu lagi, si orang miskin," teriak gadis cantik dengan ekspresi kaget. "Aku bukan orang miskin," kata Morgan tidak berdaya mendengar gadis itu menyebutnya demikian. "Memangnya bisa disebut apalagi kalau bukan orang miskin?" sindir gadis cantik sambil memeluk bahunya sendiri. Tadi malam ketika pulang, gadis itu terus memikirkan bagaimana dia akan membalas Morgan. Bagaimanapun juga, Morgan adalah pria pertama yang menyentuh dadanya. Ditambah lagi dengan perkataan dari Liam, yang membuat hati gadis ini semakin merasa jijik. Hanya saja sewaktu di Universitas Surabaya, ada begitu banyak orang di sekitar yang melihat gadis cantik itu, jadi tidak berani mengatakan hal tentang Morgan yang melecehkannya. Tetapi sekarang berbeda, tidak ada orang yang kenal dengan gadis cantik ini sekarang. Tentu saja gadis cantik juga mulai memikirkan bagaimana dia akan membalas Morgan saat ini. "Aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu sekarang. Barusan aku tidak sengaja, maafkan aku." Morgan meminta maaf karena telah mengibaskan air ke wajah gadis cantik tadi, kemudian hendak beranjak pergi. Sekarang sudah hampir pukul 11. Morgan perlu buru-buru untuk bertemu dengan tunangannya. Meskipun Morgan tidak menyukai tunangan yang belum pernah ditemuinya, tapi bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya bertemu. Tidak baik jika dia terlambat. "Berhenti," seru gadis itu begitu melihat Morgan ingin pergi. "Ada masalah apa lagi?" Morgan menoleh tidak berdaya dan menatap gadis itu. "Kamu baru saja mengibaskan air ke wajahku, lalu mau pergi begitu saja setelah mengatakan maaf," katanya pelan dengan tatapan licik melintas di matanya. "Lalu apa maumu?" tanya Morgan bingung. "Apa mauku?" Gadis cantik tersenyum sinis mendengar kata-kata Morgan. Dia kemudian maju selangkah dan menatap Morgan lalu berkata, "Kamu harus berlutut dan minta maaf padaku, maka aku bisa memaafkanmu hari ini. Kalau tidak, aku akan mendatangi manajer restoran dan komplain bahwa kamu melecehkan aku, dan aku akan meminta manajer untuk memecatmu." "Kamu ingin manajer restoran memecatku?" Morgan seketika menjadi kehilangan akal melihat gadis cantik di depannya. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Bab 25, Pertemuan yang tidak diharapkan. Morgan menatap gadis di depannya dengan tatapan tidak percaya. "Kamu ingin manajer restoran memecatku?" Ulangnya, masih mencerna ancaman konyol itu. Ia tidak tahu harus tertawa atau marah. Terlambat datang untuk sebuah pertemuan perjodohan saja sudah cukup membuatnya pening, ditambah lagi drama tak terduga dengan gadis sombong ini. "Kenapa?" kaget. Gadis itu tersenyum mengejek, melipat tangan di dada. "Atau mungkin kamu takut tidak bisa bayar makan di sini lagi? Penampilanku saja sudah membuatmu gemetar, kan?" Morgan menghela napas. "Maaf, Nona, aku benar-benar tidak punya waktu untuk drama semacam ini. Aku ada janji penting." Ia melangkah hendak melewatinya, tapi gadis itu dengan sigap menghadang. "Oh, janji penting. Di restoran semewah ini, jangan-jangan kamu salah masuk tempat, ya?" Gadis itu memicingkan mata. "Lagi pula, aku belum selesai denganmu. Kamu sudah mengotoriku kemarin, dan sekarang kamu berani menyiram wajahku dengan air. Permintaan maaf saja tidak cukup." Morgan mulai jengkel. Ia menatap gadis itu lekat-lekat, mencoba mengingat di mana ia pernah melihatnya selain insiden di kampus kemarin. Sepertinya ia pernah melihat gadis ini di suatu tempat, tapi di mana? Sebelum Morgan sempat memikirkan lebih jauh, ia mendengar suara panggilan dari kejauhan. "Morgan!" Morgan menoleh, dan melihat Ryan Moses berjalan ke arahnya dengan ekspresi terkejut. Di belakang Ryan, tampak Raihan Leota mengikutinya dengan wajah khawatir. "Ryan, Raihan!"
Kalian kok bisa di sini? Tanya Morgan, sedikit lega melihat teman-temannya. Gadis arogan itu ikut menoleh dan raut wajahnya langsung berubah. Ia mengenali Ryan Moses, salah satu mahasiswa populer di kampus yang terkenal kaya raya. Tapi melihat Ryan akrab dengan si orang miskin ini, membuatnya bingung. Justru itu, Morgan, kami mencarimu. Dosen tadi mencari-cari kamu, ada info penting katanya. Seru Ryan, lalu tatapannya beralih pada gadis di samping Morgan. Nona cantik ini siapa? Rayhan, seperti biasa, lebih peka. Ia melihat ketegangan di antara Morgan dan gadis itu. Ada apa ini, Morgan? Kamu baik-baik saja? Tanyanya, mendekat dan menatap gadis itu dengan curiga. Gadis itu mendengus. Oh, jadi ini teman-temanmu. Pasti sama-sama orang miskin juga, iya. Kalian sedang rapat komunitas pengemis di sini. Mendengar itu, Ryan dan Rayhan langsung mengerutkan kening. Ryan, yang biasanya santai, kini menunjukkan ekspresi tidak suka. Jaga bicaramu, Nona. Kamu tidak tahu siapa yang kamu ajak bicara. Aku tidak peduli siapa dia. Dia ini sudah kurang ajar padaku. Teriak gadis itu, menunjuk Morgan. Sebelum keributan makin membesar, tiba-tiba terdengar suara lain yang familiar. Vivi, Kaisen, kalian di sini juga. Morgan, Ryan, dan Rayhan menoleh. Tampak Vivi, mantan kekasih Morgan, dan Kaisen berjalan mendekat. Vivi mengenakan gaun mahal dan Kaisen dengan setelan jas rapi, keduanya terlihat sangat serasi dan angkuh. Mata Vivi langsung tertuju pada Morgan. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. Oh, lihat siapa ini. Si anak kosan Morgan. Sedang apa kamu di restoran kelas atas seperti ini? Pasti tersesat. Ya, Kaisen tertawa meremehkan. Jangan-jangan dia sedang bekerja paruh waktu di sini sebagai pelayan toilet. Gadis yang tadi berseteru dengan Morgan menatap Vivi dan Kaisen dengan kaget. Vivi, Kaisen, kalian saling kenal dengan orang ini? Tanyanya, menunjuk Morgan. Vivi mendengus. Tentu saja, dia ini mantan pacarku, tapi sekarang sudah jadi sampah. Masyarakat, mendengar hinaan Vivi, Rayhan yang sejak tadi menahan diri, tak kuasa menahan amarahnya. Vivi, jaga mulutmu, kamu tidak punya hak bicara seperti itu. Oh, jadi ini si teman setiamu itu, Rayhan. Sahut Kaisen dengan nada mengejek. Masih saja membela si pecundang ini. Apa kamu juga ikut-ikutan jadi pecundang? Suasana semakin panas. Morgan merasa lelah dengan semua drama ini. Ia hanya ingin menyelesaikan pertemuannya dan pergi. Tapi sepertinya takdir punya rencana lain. Sudah cukup. Tiba-tiba suara seorang wanita berkarisma memecah ketegangan. Wanita itu baru saja keluar dari ruang privat dan berjalan mendekati mereka. Ia menatap gadis arogan itu dengan tatapan menegur. Audrey, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut di sini? Gadis arogan itu, yang ternyata bernama Audrey, langsung terdiam. Ia menatap wanita berkarisma itu dengan sedikit takut. Kakak, aku hanya. Wanita berkarisma itu lalu menoleh ke arah Morgan. Matanya membulat sedikit saat melihat Morgan. Ada kilatan aneh di matanya, seperti pengakuan. Kamu, Morgan, tanyanya lembut, suaranya jauh lebih ramah dibandingkan siapapun yang ada di sana. Morgan mengerutkan kening. Ia merasa familiar dengan wajah wanita itu, tapi tidak bisa mengingatnya. Maaf, Nona, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Wanita itu tersenyum tipis. Sepertinya kita akan sering bertemu mulai sekarang. Dia melirik arlojinya. Sudah hampir jam 11. Kamu sudah datang. Morgan masih bingung, sampai wanita itu menoleh pada Audrey. Audrey, kamu mengenal Morgan? Audrey tergagap. Dia yang tadi menyiramku, Kak. Dia juga yang kemarin bertabrakan denganku di kampus. Vivi dan Kaisen saling pandang, bingung dengan situasi yang tiba-tiba berbalik ini. Wanita berkarisma itu menatap Morgan lagi, lalu tersenyum. Sebuah senyum yang membuat Morgan merasa seperti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Baiklah, kalau begitu, mari kita selesaikan pertemuan ini. Morgan, perkenalkan, aku Laura. Dan aku, calon tunanganmu. Kata-kata Laura menggantung di udara, membuat semua orang terdiam. Morgan, Ryan, Rayhan, Vivi, Kaisen, dan bahkan Audrey, semuanya terkejut bukan kepalang.